Salam ekstravagan love. Sekali lagi kita akan belajar tentang cinta. Seringkali ada begitu banyak statement dunia yang menipu. Salah satunya adalah cinta itu buta. Saya berkata cinta sama sekali tidak buta. Cinta justru membuat mata kita melihat yang jauh, yang ajaib, yang benar, yang kudus. Ada begitu banyak yang dikatakan oleh dunia. Salah satunya dunia milik berdua. Salah saudara ya. Pada waktu kita jatuh cinta, tidak. Alkitab tidak mengajarkan dunia milik kita berdua. Tetapi dunia milik begitu banyak orang. Dan dunia milik Tuhan kita. Karena itu kita mau belajar satu statement cinta dari Kidung Agung. Dari kitab cinta yang ditulis oleh Salomo. Saudara, ayatnya berkata dari versi The Message. Marilah kekasihku, karena cinta maka derap kita akan kita satukan. Kita pergi ke ladang-ladang yang jauh, ke tempat-tempat yang dilupakan, dan menunjukkan bahwa cinta menembus dunia. Saudara, sangat luar biasa. Ketika dunia sedang berkata bahwa cinta itu membuat saudara tai ayam terasa permen, saudara ya, maka itu sama sekali salah. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Alkitab mengajarkan cinta membuat kita menyatukan derap. Ada sebuah cinta ekstravagan yang membuat Yesus turun ke dunia. Cinta ekstravagan yang membuat Yesus menemui pelacur, menemui pemungut cukai, menemui mereka yang sakit kusta, menemui mereka yang paling hina, menemui mereka yang tidak layak untuk dijamah. Sebuah extravagant love yang membuat bahkan di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebuah extravagant love yang membuat Yesus berkata kepada orang penjahat yang di sampingnya, kamu bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Karena dia tidak ingin satu orang pun binasa. Tetapi dia mau seluruh dunia diselamatkan. Karena itulah extravagant love yang dikatakan oleh Salomo. Kita menyamakan derap. Apakah kita punya derap yang sama dengan derap Tuhan kita? Derap extravagant love yang ada di hati Yesus. Saudara, derap yang berkata bahwa dia mau untuk kita pergi ke lorong-lorong, ke tempat-tempat orang yang sangat tidak layak untuk dijamah. Mereka yang terhina, mereka yang sama sekali dilupakan, mereka yang mungkin hari ini sedang mengalami ketakutan, dilecehkan, diperkosa, dihancurkan apapun yang mereka punya. Dan ajakan itu kepada semua anak-anaknya, kepada semua hamba-hambanya, kepada semua kita yang memiliki denyut cinta. Denyut dari hati Bapa sendiri. Sebuah panggilan untuk kita menyamakan derap. Sebuah panggilan untuk kita pergi. Karena itu Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan. Karena mereka membutuhkan suara kebenaran. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa bertobat kalau mereka tidak ada yang mengajar? Bagaimana mereka bisa pulih kalau tidak ada yang memeluk? Saudara, hari itu saya tinggal di apartemen dan saya pulang malam sekitar jam 10 malam. Ketika saya pulang malam jam 10, tiba-tiba saya mendengar suara dari bawah tangga apartemen. Saya tinggal di lantai 9, saudara. Dan hari itu saya sedang mau naik, ya, naik lift. Dan tiba-tiba saya mendengar suara orang menangis. Dan saya melongok ke bawah, ternyata di bawah tangga, saudara, ada seseorang yang sedang menangis. Saudara, dia sembunyi meringkuk di bawah tangga jam 10 malam. Saudara, dan hari itu saya bisa pura-pura tidak melihat. Saya bisa berkata, saya tidak peduli, saya sangat capek. Saya pulang dari sekolah, saya pulang dari kerja. Saya sangat letih dan saya ingin pergi. Toh saya tidak kenal. Tapi hari itu ada suara lembut di hati saya. Maukah engkau menemaninya? Maukah engkau turun
dan duduk di sebelahnya. Dan itulah panggilan dari hati extravagant love. Dia tidak pernah, saudara, meremehkan siapa saudara. Dia tidak pernah membuang saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Mungkin hari ini engkau sedang jatuh dalam dosa. Dan kau berkata, aku penjahat. Tangannya tetap terulur untuk membawa saudara kembali. Itulah extravagant love. Dan derap yang sama, detak yang sama menyuruh saya untuk menemani orang itu. Sesungguhnya hari itu saya berpikir orang akan lihat saya. Dan orang akan melihat saya aneh. Ada banyak pikiran. Saya bilang saya malu. Tapi ada sebuah teriakan dari hati Tuhan. Dan saya mau berkata buat setiap yang mendengar hari-hari ini. Ada sebuah teriakan dari hati Bapa. Ada sebuah teriakan dari hati yang penuh dengan cinta. Untuk berkata, nak kembali. Aku menunggumu. Aku memulihkan. Aku mengajakmu untuk berjalan satu derap dengan aku. Saudara, dan akhirnya saya masuk ke bawah. Dan saya duduk di sebelahnya. Saya pelan-pelan memegang tangannya. Dan saya diam kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit baru saya bilang, mau nggak kalau ke rumah saya? Kita tinggal naik ke lantai 9. Saudara, setelah beberapa saat tiba-tiba dia mengangguk. Dan kami naik ke lantai 9. Saudara, hari itu saya kasih dia minum. Dan kemudian setelah sekian lama, mungkin saya harus menunggu sekitar 2 jam untuk membuat orang ini bicara. Ternyata dia baru diperkosa. Dan hari itu saudara, dia tidak berani pulang ke rumahnya. Dan dia merasa hampir mau bunuh diri. Dan dia sedang tidak tahu harus melakukan apa. Saya bersyukur saya ada di situ. Saya bersyukur saya memeluknya. Saya bersyukur saya mendengar extravagant love memanggil suara dengan sangat lembut. Berkata kembali. Hari ini orang itu melayani. Hari ini orang itu menyelesaikan S2-nya. Bakal double degree. Hari itu orang ini saudara menjadi berkat dan melayani begitu banyak orang. Sekali lagi, seandainya hari itu saya tidak mendengar ajakan dari Bapa untuk melangkah satu derap, maka hari itu anak ini menghabisi nyawanya. Ayatnya berkata, mari kita ke ladang yang jauh. Mari kita ke tempat yang dilupakan. Dan mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa cinta menembusi segala sesuatu. Saya berdoa hari-hari ini bangkit orang-orang yang mendengar teriakan dari hati Bapa. Extravagant love untuk memeluk, memulihkan, menjangkau mereka yang terlupakan. Cinta akan mengalahkan segala sesuatu.